segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, dan telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, kita beralih kepada tata ibadah baptisan anak. Ada 2 anak yang akan dibaptis. Sebelum dibaptis, kita dengarkan pengajaran tentang baptisan. Baptisan anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab, sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua dan orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan pada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Ayat yang pertama Kidung Jemaat 304. Pandang ya Bapa. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa
Dengarkanlah Injil, di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Dalam kerinduan iman ada 2 anak yang akan dibaptis. Kami mohon Engkau hadir dalam sakramen baptisan kudus ini. Juga hamba-Mu Engkau pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita dengarkan bacaan orang tua dan orang tua baptisan dari Badan Pekerja. Nama anak yang akan dibaptis, Genkai King Juliandro Potabuga. Nama orang tua, Ayah Jonathan Kevin Potabuga, Ibu Cindy Andini Koseng. Nama orang tua baptisan, Jennifer Sondak. Langsung maju ke depan setelah dibaca namanya. Noldi Tilaar, Tesalonika Sorongan, Andre Waro, Jessica Goni. Kemudian Osi Gefaril Noldi Siging. Nama orang tua Boy Siging sebagai ayah dan Ibu Novia Tumiwa. Nama orang tua baptisan Gladys Lutang, Marcel Siloa, Mercia Nebuntu, Jane Pasuhuk, Gaby Sakul, Joy Rembert, Susan Mamahit, Cindy Tendean, Yoga Kontul, Angel Kakambong, Cici Kurua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan takyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Yang pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak-anak saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya
bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga mereka akan mengerti arti dan maksud baptisan itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara? Kita lakukan ayat yang ketiga, Kidung 304. Keluarga Sigi Tumiwa. Jemaat diundang untuk berdiri. Osi Gevariel Noldi. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Keluarga Kota Buga Kosek. Orang cuma 5. Gengkai King Juliandro. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Ya. Tuhan. Membuat doa. Jemaat dipersilakan duduk.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Ketika kami boleh menghayati di hari yang besar ini, maka Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Karena Engkau kami imani sebagai pembela. Ketika kami tetap setia dalam ketaatan, dan itu tercermin dalam sikap-sikap hidup kami berani bersaksi, kami berani memberitakan Injil. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kami secara khusus dalam penghayatan kami di hari besar ini, hari Natal ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya sebentar firman-Mu akan kami terima, tetapi juga kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam sorga. Kami mau berdoa bagi Jemaat Gemim Ephrata Ratatoto yang saat ini tetap mengimani kedatangan Tuhan lewat boleh beribadah. Tuhan berkati kami semua. Ada juga jemaat yang dari luar, atau mungkin ada jemaat atau orang Ratatoto yang pulang kampung. Terima kasih Bapa, diberkati kami jemaat-Mu Ephrata Ratatoto. Berkat Tuhan melimpah bagi kami, termasuk badan pekerja majelis jemaat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, anggota, para pendeta, para penatua diaken, komisi-komisi kerja, perangkat pelayanan, pegawai kostor, pianis, prokantor, termasuk di dalamnya bapak-bapak kami Panji Yosua. Diberkati kami jemaat-Mu Ephrata Ratatoto, jemaat yang bertumbuh terus dan berbuah dan jadi berkat. Tetapi kami menggumuli ada saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit Bapak Simon Suak, keluarga Suak Lapasia. Tuhan pulihkan, sembuhkan Bapak Simon, sehingga obat-obat, makanan, perawatan akan memberikan kesembuhan bagi Bapak Simon. Siapapun yang sakit saat ini, baik di rumah dan di rumah sakit, Tuhan pulihkan. Yang bersyukur dan bersuka cita, Tuhan berkati. Karena mereka menikmati kasih besar, kasih dan anugerah Tuhan yang besar ketika mereka ditambahkan usia. Perjalanan rumah tangga Kristiani yang diberkati, usaha mereka berhasil dan diberkati, anak-anak mereka sukses dan berhasil, maka mereka mau mengucap syukur kepadamu. Terimalah pujian syukur mereka. Diberkati kedua keluarga yang membawa anak dibaptis, keluarga Kota Buga Koseng, keluarga Siging Tumiwa. Berkati orang tua dan orang tua baptisan, supaya mereka melaksanakan tugas mereka, yaitu panggilan mendidik dalam iman bagi kedua anak ini, Gengkai King Julianro dan Osi Gabriel Noldi. Tuhan akan memberkati pertumbuhan fisik dan pertumbuhan secara rohani bagi anak-anak ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai dalam perjalanan. Ini doa kami ya Tuhan, tetapi kami juga berdoa bagi Bapak Steve bersama Bapak Ronald, bahkan semua yang di dalamnya, termasuk keluarga. Tuhan berkati, sehingga berkat Tuhan melimpah bagi Bapak Steve yang senantiasa membantu dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudara, sebelum khotbah dipersilakan puji-pujian. Untuk puji-pujian sebelum khotbah Jemaat Kolom 7, sesudah itu Komisi Remaja. Disilakan untuk Jemaat Kolom 7. Pujian berikut dari Komisi Remaja. Sekali lagi untuk pujian berikut dari Komisi Remaja. Komisi Remaja tidak ada. Ya, dilanjutkan dengan ibadah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar di hari Natal yang kedua? Luar biasa. Ya, yang pasti biar cuma setengah senti tuh pipi dan naik. Oh? Kebanyakan orang kemarin saya lihat di pastori, ada pasiar marah apa? Semua rata-rata batimbang. Tak komunai itu berat badan. Oh? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya awali khotbah ini dengan satu kata mutiara yang saya baca dalam satu buku
Kata mutiaranya berbunyi demikian. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu siap berdiri menghadap siapapun. Kalimat mutiara ini saya bisa cocokkan dengan Petrus dan Yohanes. Ya. Kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes ini begitu gencarnya mereka memberitakan firman. Mereka begitu gencarnya memberitakan kebenaran bahwa semua itu cuma ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Sekalipun kata orang mengalami tantangan, mereka mengalami resiko yang sangat besar. Dalam konteks ini kita lihat mereka diadili. Tapi bagi pengikut-pengikut Kristus ini, dorangnya nak pakai tuh mau diadili ke, mau apa ke, toh? Tapi itu karena semangat, ya. Semangat memberitakan Injil yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Karena mereka rasa apa? Dengan kuasa Roh Kudus inilah mereka punya semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, orang merasa kuat karena apa? Dengan Roh Kudus, ya. Mereka memberikan kesaksian iman. Oh, apa lagi? Bahwa yang mereka katakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang gencar-gencarnya mereka sampaikan. Sehingga resiko apapun dorang siap. Bah? Memang mereka diadili, ya. Sebab mereka dianggap apa? Mereka dianggap bisa jadi lawan, ya, jadi saingan. Karena dorang pemberitaan Injil memang gencar-gencarnya, nyana takut-takut. Sedangkan yang ada di sini yaitu mereka yang merasa tersaingi di sini, ya, mereka tangkap, dong suruh loku, toh. Dorang suruh loku supaya ini kabar keselamatan ini nyanak kasana terus, toh kasana kamari, toh. Itu karena apa? Dorang takut, dorang pekedok kemunafikan itu para kaum agamawan, bayangkan. Ini kaum agamawan pada saat itu sehingga cara bagaimanapun mereka bisa meredam gejolak yang terjadi. Supaya dorang mau backing, toh jangan sampai nih Petrus dan dan Yohanes nih dia sudah lebih gencar-gencar, kok semua tersaingi dorang. Ya. Pertanyaannya muncul, kenapa cuma Petrus dan Yohanes yang ditangkap? Kenapa kon cuma dorang dua yang mau diadili? Sebab kaum agamawan ini mereka menyaksikan Petrus dan Yohanes begitu semangat, ya. Bahkan bukan cuma itu, perbuatan-perbuatan ajaib itu terjadi. Banyak orang yang disembuhkan, ya. Banyak orang yang menjadi sembuh tahir, ya. Oh, ini so heboh sekali. Ini kaum agawan so totorope dorang, toh. Nah, dengan demikian mereka mau adili, dianggap berbahaya dorang dua ini, ya. Mereka mempunyai maksud mengadili Petrus dan Yohanes dalam sidang apa? Sidang mahkamah, ya toh? Supaya sidang mahkamah agama ini dengan diadilinya mereka supaya selama ini tersiar bahwa hanya Yesus Kristus yang adalah keselamatan dan kesembuhan
itu dengan demikian akan terhenti. Kalau dorang pakai itu cara itu. Toh? Tetapi di sisi lain saudara-saudara, karena jemaat masih sangat muda, karena baru terbentuk, bisa saja rapuh dorang pe iman. Iya toh? Bisa rapuh. Nah, jikalau pemimpin-pemimpin mereka dapat tangka, dapat loku, seperti yang dikatakan di sini yaitu Petrus dan Yohanes, otomatis nih jemaat bisa terpuruk, toh? Karena tu Petrus dan Yohanes sudah peluk, toh? Diadili. Ya. Tapi dorang bukan cuma itu. Dapat ancaman yang sangat besar. Ya. Makanya saya katakan tadi kalimat mutiara tadi sangat mengental bagi Yohanes dan Petrus dan Yohanes. Ya. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan siap berdiri menghadapi siapapun. Karena apa? Mereka memiliki kekuatan iman. Toh? Sampai sekarang kan tanggal 26 orang masih ada kekuatan iman atau sunyanda? Toh? So terkikis kage dengan fantasi, so terkikis dengan lain, tu kekuatan iman sunyanda ada. Nah, nampaknya juga semangat dari Petrus dan Yohanes ini itu karena apa? Dorang didoakan oleh jemaat. Loh, dorang betul-betul dapat topangan dari jemaat. Ya. Sehingga Petrus dan Yohanes tetap kuat, mereka melangkah terus dalam perjuangan memberitakan Injil. Ya. Bukan cuma beritakan keselamatan tetapi kesembuhan. Mereka mendapat tantangan yang sungguh luar biasa, diadili mereka dalam sidang mahkamah agama. Nah, saudara-saudara, hari ini orang masih merayakan Natal kan? Orang-orang tua dulu juga bilang hari basah. Oh? Hari basah. Oh. Makanya semua basar-basar sampai pongo-pongo basah. Puru basah. Oh. Tuja taruh di atas meja basar-basar. Oh. Babi putar basar. Oh. Hari basar kata iya. Oh. Nah, dengan demikian di hari yang besar ini belajar dari kesaksian Petrus dan Yohanes, maka mau mengingatkan kita bahwa mari orang menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 12 tadi. Toh? Sungguh percaya kepada Dia, jangan setengah sungguh. Oh, kalau ada orang bersumpah, sungguh mati. Sungguh mati kita ambil. Oh, dengan sungguh-sungguh kita percaya sekalipun banyak dia tantangan. Ya, dorang penyawa siap. Dorang bilang dorang penyawa siap. Karena bagi mereka, kalau mereka tidak memberitakan ini tentang Dia sebagai Sang Juru Selamat, maka sia-sia dong beritakan. Cuma sia-sia. Nah, torang sendiri bagaimana? Torang suka, torang petamang saudara, supaya mereka tidak hidup dalam kesia-siaan. Amin. Supaya torang suka. Tantangan memang ada, siapanya bilang tantangan ada pada torang. Tetapi torang tidak akan berjalan sendiri seperti Yohanes dan Petrus. Dorang tetap taat, dorang setia. Dan itu harus tercermin pada orang. Hidup sebagai saksi Kristus memang dia tantangan luar biasa.
nyanak muda. Tetapi sebagaimana firman Tuhan tadi, ya, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Pertanyaan terakhir, suka orang diselamatkan? Toh? Suka, toh? Paling suka. Nah, kalau suka, mari orang belajar dari Petrus dan Yohanes. Betul-betul mau memberi diri. Di penghayatan hari besar ini, orang memberi diri. Toh? Menghadirkan yang terindah dimanapun orang berada. Maka Tuhan berkati orang semua. Amin. Silakan puji-pujian. Pujian berikut guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Silakan untuk guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Semua anak-anak, ya, yang ada plo, Pak Sem, Bapak bawa kemari itu anak-anak, orang tua yang ada plo adik bawa kemari semua. Yang ada plo adik silakan bawa kemari. Tuh inci-inci diungkuk di belakang. Jangan memele pada orang. Ya. Panggil semua tuh anak-anak.
Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil kita memberi, kita lakukan muliakanlah. Muliakanlah
kita ikuti untuk warta jemaat. Telah masuk sampul syukur untuk gereja dari keluarga Kaeng Moyong Rp500.000. Syukur sampul Natal dari keluarga Tumi Momor Sorongan Rp500.000. Syukur sampul Natal dari keluarga Rambing Tumbel Rp500.000. Dan untuk warta ibadah akhir tahun pada tanggal 31 hari Sabtu sebagai Kadim Pendeta Desi Rambing Tumbel STH, Koordinator Ibadah BPMJ, Prokantor Diaken Yoko Kaparang dan Ibu Rusni Masihor yang beribadah jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 18. Penghitung pundi pelayan khusus, puji-pujian pasangan suami istri dan lansia. Majelis penjemput tamu, penatua wanita kom ibu dan penatua pria kom bapa. Penanggung jawab penatua Seskala Pasiang, pemain keyboard Bapak Demasi. Dan untuk ibadah ini akan dilaksanakan pada jam 10 malam untuk ibadah akhir tahun. Kemudian untuk ibadah pada tanggal 1 Minggu 1 Januari 2023 untuk sesi yang pertama sebagai Kadim Pendeta Desi Rambing Tumbel STH, Koordinator Ibadah kolom 6, Prokantor Ibu Rita Pondaa dan Penatua Maksi Ukus yang beribadah pelayan khusus dan jemaat kolom 1 sampai kolom 9. Penghitung pundir Rayon 2, puji-pujian kolom 6, pelayan khusus yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari 2023. Majelis penjemput tamu kolom 2, penanggung jawab saya sendiri, pemain keyboard Bapak Max Air. Untuk sesi yang kedua di tanggal 1 sebagai Kadim Pendeta Stefi Lasut MTH, Koordinator Ibadah kolom 15, Prokantor Pendeta Helmi Lahe dan Bapak Audi Keawan. Jadwal yang beribadah pelayan khusus dan jemaat kolom 10 sampai dengan kolom 18. Penghitung pundi Rayon 4, puji-pujian kolom 15, pelayan khusus yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari 2023. Majelis penjemput tamu kolom 13. Penanggung jawab Diaken Irene Takasabar, pemain keyboard Bapak Max Air. Demikian untuk warta jemaat, dilanjutkan dengan ibadah. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Kami sudah memberi persembahan, diberkatilah persembahan kami. Setiap tangan yang memberi Tuhan berkati. Begitu juga saudara-saudara kami yang sudah memberi sampul-sampul syukur, Tuhan berkati. Tuhan memberkati setiap langkah kami. Baik pulang bahkan kemanapun berjumpa dengan keluarga Tuhan sertai. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua berdiri. Hai siarkan di gunung.
saudara terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat Natal ya buat orang semua. Tuhan memberkati orang keluarga, anak, cucu, cece diberkati Tuhan. Amin. Ya, sebagai informasi dalam ibadah di malam akhir tahun, ibadah ini akan dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kasih. Ya, mari orang undang sampai suami, istri, anak-anak, karena ini tidak dibatasi usianya, mengikuti perjamuan kasih untuk sama-sama hadir di malam akhir tahun. Demikian untuk informasi. Dan dengan berakhirnya ibadat ini, tentunya kami dari Badan Pekerja menyampaikan terima kasih bagi kadim kita di hari ini. Bapak Pendeta Stevi Lasut MTH, Tuhan senantiasa memberkati, menganugerahkan semangat ketulusan dalam tugas pelayanan. Terima kasih juga bagi seluruh jemaat di hari ini boleh mengambil bagian untuk beribadah kepada Tuhan di hari Natal yang kedua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Selamat merayakan Natal kedua, Tuhan menyertai kita. Shalom, damai di hati. Shalom. Sementara kadim menuju ke pintu gerbang, dipersilakan jemaat untuk berdoa dalam hati.
Cek.